Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Akang Teteh, Bapak Ibu, perkenalkan ini di samping kiri dan kanan saya ada dua ganteng. Kami dari PPLPI, Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita akan memperkenalkan diri dulu ya, akang-akang di sini. Sebelah kiri saya, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, Akang Teteh, saya Renardi Erwinsyah Putra. Saya diamanahi sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat PPLPI. Saya berada di Universitas Pendidikan Indonesia di Laboratorium Mikrobiologi. Terima kasih. Turun, kemudian sebelah kanan saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Gedi Swada. Saya diamanai menyertai dua senior saya ini sebagai sekretaris daerah di PKLPI Pemda Jabar. Saya sendiri berhome base di Politeknik Manufaktur Bandung Polman ya, di Dago, dan saya berada di lab otomasi seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang giliran saya yang paling cantik di antara dua yang ganteng ini. Perkenalkan Akang Teteh, Ece, Bapak Ibu, saya Atit Mulyani dari Universitas Pajajaran. Kantor saya ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Saya bekerja sebagai PLP di Laboratorium Fisika Dasar. Sekian, kita bertiga di sini sebetulnya ingin secara langsung ya mengundang seluruh PLP yang ada di Indonesia, khususnya kita mengerucut di Jawa Barat karena kita pengurus di Jawa Barat Jawa ya. Barat. Baik Akang Ece, kita bertiga di sini itu tujuan utamanya pingin silaturahim. Pinginnya kita secara langsung ya mengundang PLP yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk berkumpul, mengadakan kegiatan dan lain sebagainya. Tapi karena kesibukan masing-masing, apalagi di semester yang sedang berjalan ini, semester ganjil itu, wah sangat luar biasa kegiatan di labnya. Jadi kita bertiga, bukan sharing ya, ngobrol-ngobrol santai Ngobrol aja ya. Ya benar-benar sharing. Jadi kita bertiga ini sedikit pingin diskusi, sharing, juga memperkenalkan apa itu PLP. Masih banyak juga dosen ya, kepala juga kadang ya dosen-dosen non si PLP, terus kan mahasiswa juga sama, Bu apa itu PLP? Yeah. Malah tendik, sebagian tendik juga yang ada di lingkungan sekitar kita belum bekerja paham, belum paham apa itu PLP. Yeah. Nah, biar kita dikenal lebih dekat. Nah, sekarang di podcast ini kita berikan kupas mau sedikit ataupun mau detail nih dari ketua dan dari sekretaris. Dari benar juga sedikit menjelaskan apa itu PLP Kang Renaldi dan apa itu PPLPI. Monggo silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Cak Atit, Kang Giri. Akan saya perkenalkan, PLP adalah jabatan fungsional tertentu dari PNS ya. Awalnya PNS, kemudian seiring dengan perkembangannya yang JFT ini, karena kita mengetahui bahwa di laboratorium itu kan tidak hanya ada PLP saja, ada teknisi, ada laboran. Akhirnya sejalan dengan perkembangannya, PLP dibesarkan menjadi pengelola laboratorium pendidikan. Nah, sedangkan organisasinya sama, dulu PPLPI namanya adalah Persatuan Pengelola Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia. Dan sejalan dengan perkembangannya menjadi lebih luas karena kita ingin mewadahi rekan-rekan yang ada, semua yang teman-teman yang ada di laboratorium menjadi persatuan. Sekarang jadi Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesia, di mana organisasi ini akan mewadahi semua rekan-rekan yang bekerja di laboratorium, mulai dari teknisi, kemudian laboran, analis, dan lain-lainnya. Tetapi khusus untuk pengelola laboratorium pendidikan Indonesia. Karena ada juga laboratorium kesehatan, laboratorium yang lain. Nah, kalau untuk kesehatan, kesenian juga kan ada. Budaya kita mempunyai ISBI ya. Iya, betul. Pemda Jabar ini. Oleh karena itu, bagi yang belum bergabung
yang profesinya sebagai pengelola laboratorium, baik teknisi laboran, ayo kita bersama-sama bisa bergabung, bersilaturahim di organisasi kita ini. Mungkin dari Kang Giri ada yang mau ditambahkan atau dari Bu Atit? Silakan. Cece ya, lupa. Ibu wae karena kebiasaan. Jelas di Jabar mah akan aja. Iya. Akang Ece. Kalau saya mah ditambahin Akang, Ibu, Teteh semua. Wah, Biar Wah. kita merasa muda, merasa muda Ya. terus ya. Makanya yang merasa sebagai pengelola lab, waktu kita analis, instruktur, laboran dan teknisi, ya gabung ke PPLPI. Banyak apa manfaatnya, nilai positifnya, dan silaturahim yang penting, dan Betul. bisa awet muda ngobrol wae. Ya. Dan seserian wae. Ya. Terutama kalau ada Teh Atit kan luar biasa ini. Nanti kita terhibur dengan jiwa-jiwa keseniannya. Ada di ISBI itu yang keren-keren itu di ISBI kita, alhamdulillah ya, kompleks sekali basic atau background pendidikan yang bertugas di laboratorium. Nah, Kang Renaldi, kita kan bekerja di lab. Iya. Tentunya kita mempunyai atasan nih yang disebut dengan kepala laboratorium. Iya. Nah, peran kepala lab selama ini yang dirasakan oleh PLP itu apakah sudah solid, maksudnya paham antara PLP dan kepala lab terkait tupoksi dan lain sebagainya. Silakan pengalaman Kang Renaldi. Ya, terima kasih Cak Atit. Jadi ini adalah tugas kita ya, tugas kita untuk bisa mengenalkan pengelola laboratorium itu tugasnya seperti apa, baik kepada atasan langsung kita yaitu kepala laboratorium, kemudian kasih kabagnya, kemudian ke dekannya, karena image-nya atau persepsi tentang pengelola laboratorium ini adalah orang yang bekerja di laboratorium mengepel, kemudian kan ngelap-ngelap kaca, itu baru mana saya ada obrolan seperti itu. Jadi ketika obrolan dengan kasih gitu ya, tugas di laboratorium ngepel, padahal bukan seperti itu. Banyak kegiatan yang bisa kita eksplor dan kita bisa kembangkan lebih jauh. Yang pertama apa? Yang pertama kita bisa melakukan pengelolaan laboratorium, mengoperasikan alat. Terutama mengoperasikan alat-alat yang kategori 3, seperti kalau di laboratorium kami ada PCR, kemudian kalau di laboratorium kimia ada GCMS, dan alat itu tuh alat-alat yang mahal gitu. Kalau misalkan kita mengoperasikannya salah, kemudian kurang tepat, nah ini bisa mengakibatkan alat yang mahal tersebut itu menjadi rusak. Kemudian kita pun harus tahu, selain dari mengoperasikan, harus bisa maintenance, merawatnya supaya si alat ini bisa terjaga gitu. Bahkan untuk mengembangkan kreativitas kita dalam melakukan pekerjaan di laboratorium, kita diberikan hak kok untuk melakukan penelitian, dan penelitiannya pun untuk di fakultas kami di UPI itu disupport baik dari LPPM, kemudian dari dana fakultas itu disupport. Jadi kalau misalkan kita memasukkan penelitian kemudian nggak masuk gitu ya, nah kita ada kesempatan dua nih, kesempatan kedua untuk bisa memasukkan penelitian kembali dari dana fakultas. Kalau dana fakultas nggak bisa, ada kesempatan yang ketiga, yaitu nanti nanti kita bisa memasukkan ke yang dikti, yang kilab ya, karya inovasi laboratorium. Dan itu dananya lumayan gitu, lumayan bisa kita gunakan untuk peningkatan pengembangan diri kita, membuat karya tulis ilmiah. Nah ini yang perlu kita pahamkan supaya nanti ada sinergi antara ketua laboratorium dengan pengelola laboratoriumnya supaya bisa membuat sebuah ini dengan dosen juga, supaya bisa membuat penelitian yang berkolaborasi, di mana nanti dosen akan membuat penelitian ke arah keilmuannya, sedangkan kita nanti akan ke arah pengelolaan laboratoriumnya atau bagaimana untuk mengoptimalisasi penggunaan alat bahan laboratoriumnya. Alat dan bahan ya, kalau betul PLP ya. sekali. Kan itu kan jadi sinergi, berkolaborasi dan bersinergi. Betul sekali. Ya, pengalaman Kang Giri mungkin di labnya bagaimana antara sinergi dosen, PLP dan juga kepala lab? Ya, tidak jauh ya dengan Kang Renaldi kan, karena termasuk baru ya kita tuh PLP itu kan jabatan fungsional baru juga. Beda dengan dosen sudah lama banget. Ya. Jadi mengenalkan pun jadi tugas kita sebagai apa sih jabungnya, tupoksinya kan jangan sampai nanti salah menempatkan kan kita itu sebagai ya tadi kan mitra dosen juga mitra peneliti di lab juga. Jadi
fungsi kita yang harusnya kita jalankan jadi terabaikan karena ada tugas-tugas lain yang mungkin dirasa sebagai tugasnya padahal bukan gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi apa ya sosialisasikan juga berkomunikasi tetap harusnya dengan Kaleb, dan alhamdulillah saya lihat juga beberapa kampus sudah banyak PLP yang jadi Kaleb ya. Jadi mudah-mudahan Di Unpad ya. Wah, di Unpad ya ada. Di Unpad udah jadi kepala Udah ada, laboratorium. alhamdulillah. ya, jadi Di, emang bisa ya. bisa lebih mungkin apa lebih memahami kalau mungkin apa Kalebnya dari sesama PLP. Yang penting mah komunikasi harus bagus. Iya betul. dan juga Komunikasi, koordinasi, dan harus ya. menunjukkan kompetensi kita juga. Betul, Kita betul. memang apa kompeten di lab Mhm. tersebut. Gitu. Ini terkait tadi yang sudah disampaikan Kang Renaldi itu tugas PLP itu adalah sesapu, ngepel gitu ya. Nggak apa-apa ya, tugas kita juga kan ada pemeliharaan alat. Tapi kita mengerucutnya itu ke alat ya. Iya. Kalau misalkan masalah ruangan dan lain-lain ada lagi kan tugasnya OB ya yang bertugas untuk membersihkan lingkungan kita sekitar. Yang PLP itu tugasnya itu ada tugas pemeliharaan, butir kegiatan pemeliharaan yaitu pemeliharaan alat. Kalau mencuci tabung reaksi itu bolehlah tugas kita ya dalam rangka merawat, memelihara alat tersebut supaya tetap bersih, tetap steril kan gitu ya. Akang Cece pasti Akang Cece di tempat kerjanya masing-masing juga mempunyai pengalaman yang begitu kompleks, pengalaman berbenturan Pengalaman yang mengasihkan lah. ulah eta mah ulah dia tanya kekat besar harapan kami walaupun kami cuman bertiga, semoga pengurus PPLPI Pemda Jabar selain bisa mengakomodir seluruh kegiatan PLP tentunya ya. Nah ini sekarang awal kita melaksanakan tugas sebagai pengurus di Pemda Jabar. Harapan Kang Renaldi kira-kira apa tuh? Ya baik. Kalau harapan yang paling dalam adalah yang pertama untuk profesi kita itu semakin diakui, baik keberadaannya, kemudian baik kualitasnya itu diakui gitu. Tidak hanya image-nya sebagai ya tadi ya yang membersihkan aja, tapi kita harus bisa memposisikan bahwa kita ini adalah sebagai bagian dari masyarakat akademik juga. Karena kan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan kreativitas kita dalam hal pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita bisa kita tonjolkan juga. Kemudian ada sebuah kebanggaan ketika misalkan menyebut apa profesinya, saya sebagai pengelola laboratorium pendidikan. Nah, kemudian harapan selanjutnya adalah semua yang ada di PTN, kemudian di PTS untuk pengelola laboratoriumnya bisa kita wadahi, bisa bergabung dengan kita. Yuk kita bareng-bareng memajukan profesi kita, memajukan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita supaya kita pun ketika kompetensi kita meningkat, insya Allah tidak hanya poin yang akan kita dapatkan, tapi koin juga akan datang mencari kita begitu. Karena kompetensi kita dicari gitu. Iya benar. Gitu. Karena kita termasuk tenaga ahli ya Kang ya. Betul, tenaga ahli di laboratorium. Dan Bahkan untuk ketika mutasi juga kita susah ya. ya sangat susah sekali Sangat karena susah. nggak ada gitu. Kalau kita mau pindah JFT gitu Betul. pasti akan susah. Karena yang paham tentang alat, kemudian bagaimana memanajemen kelas ketika laboratorium itu ya pengelola laboratoriumnya gitu. Bahkan mahasiswa ketika saya tinggalkan gitu ya, saya tinggalkan misalkan kegiatan P2, Pak ini gimana, P2 ini gimana? Karena harus diberi contoh dulu gitu, beri contoh dulu, kemudian baru nanti kita bisa. Tapi nggak boleh sebenarnya ditinggalkan juga, karena ketika di laboratorium itu tingkat keamanannya itu harus paling tinggi. Harus gitu. ada pengawasan. Harus ada yang bertanggung jawab Ya, di betul. sana begitu. Jangan ditinggalkan begitu Ya, saja ya. Kalau makanya misalkan ada ketika mahasiswa yang penelitian ya Kang, terus kita misalkan ada kegiatan di luar terkait juga pekerjaan, otomatis kan lab tidak ada. Karena selama ini yang saya tahu nih kebanyakan tuh satu lab satu PLP Kang. Betul. Seminimalnya kan harusnya ada 2 lah minimal ya. Betul. Yang tingkat terampil, kemudian ada tingkat ahli. Iya. Nah nanti kita
akan kupas lagi ya, pasti akan ada muncul lagi nih pertanyaan, apa itu tingkat ahli, Iya. apa itu tingkat terampil. Nanti kita akan urai kembali, jelaskan kembali mungkin di sesi berikutnya ya. Iya. Intinya adalah ketika kita bekerja di laboratorium itu harus ada penanggung jawab. Kalau misalkan kita sedang keluar, bisa kita minta bantuan kepada asisten praktikum yang memang sudah paham. Kalau misalkan tidak ada, lebih baik laboratoriumnya kita tutup dan dijadwalkan ulang kembali. Kalau tanpa ada kita atau tanpa ada yang bertanggung jawab, atau misalkan hanya satu orang yang mau melakukan pekerjaan laboratorium, lebih baik kita tolak dulu, kita berikan waktu untuk supaya kita bisa mendampingi, karena pendampingan itu wajib hukumnya ketika bekerja di laboratorium, terutama ketika bekerja dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian bahan-bahan yang beracun, apalagi misalkan menggunakan alat-alat kan apa kalau misalkan di laboratorium kemudian karena bekerja sendirian keracunan nggak ketahuan, nah itu yang kita tidak inginkan gitu ya, karena PLP juga kan kita diajari tentang ilmu K3 ya, betul, keselamatan kerja, kerja di lab ya, terutama di lab, karena di lab itu kan kayak Kang Renaldi di biologi ada alat-alat yang berbahayakah? Ya, ada bahan ya. Ini ya, bahan. Apalagi di kimia ya, ada zat-zat yang mudah terbakar dan sebagainya itu. Yang beracun bahkan di kimia ada. Beracun ada ya Kang ya? Itu ada. Ada. Cyanida. Peternakan Pak, nggak ada yang jaga terus sapinya kabur. Itu kita kehilangan berapa puluh juta berarti sapinya ya. Rugi bandar. Jadi intinya kan kita harus kita harus menerapkan keselamatan pengguna lab dan juga kita sebagai pengelola lab, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ya, adanya kecelakaan selama bekerja di laboratorium itu harus kita hindari. Ya, itu intinya harus ada koordinasi dan komunikasi antara pengguna dan pengelola. Betul sekali. Akang Ece, jangan lupa tong hilap ojo lali. Tonton kami di acaranya podcast PPLPI Pengda Jawa Barat, ngahiji ngahontak prestasi. Tong hilap ya, coming soon.